Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima setiap berkat-berkat yang baru. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat pagi hari ini, renungan kita terambil dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan saat pagi hari ini, yaitu 5 peran Roh Kudus memerdekakan orang-orang percaya. Ayat ini dengan jelas menunjukkan peran sentral daripada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang 5 peran Roh Kudus ini bagi kita semua agar kita benar-benar menyadari bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah dari dosa melalui Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus itu adalah pemberi kemerdekaan. Peran yang paling utama ini sebagai pemberi kemerdekaan, ketika Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan saya dan saudara, maka Ia membebaskan saya dan saudara dari setiap belenggu dosa, karena Dia adalah kebenaran. Dia melepaskan kita dari setiap ketakutan dan segala bentuk perbudakan rohani. Dan oleh Roh Kudus ini, Dia memberikan kita kemerdekaan yang sejati, yaitu kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak daripada Allah. Bukan lagi kita hidup di dalam daging seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-5. Tapi ketika Roh Kudus ini ada, maka Dia yang akan memberikan kemerdekaan sejati itu dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, yaitu suatu sumber transformasi bagi kehidupan orang-orang percaya atau bagi umat kepunyaan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja akan mengubah setiap kehidupan kita menjadi sama atau serupa dengan Kristus. Dia yang akan mengubah setiap karakter kita, cara berpikir kita, perbuatan-perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, karena Dialah sumber suatu transformasi, sumber suatu perubahan. Firman Tuhan berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kita tinggal di dalam daging ini. Kita tidak akan pernah bisa untuk menjadi pribadi yang berubah sama seperti kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi oleh Roh Kudus, Dialah yang dapat mengubah. Dialah yang dapat membentuk kehidupan kita dari orang berdosa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, peran Roh Kudus untuk memerdekakan orang percaya adalah sebagai penghubung atau perantara dengan Allah. Roh Kudus adalah jaminan bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Allah. Ia memberikan kita akses langsung untuk kita berbicara kepada Allah. Seperti yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, kita bisa berdoa. Dan di dalam Korintus berkata bahwa roh itulah yang membantu saya dan saudara untuk menyampaikan setiap keluhan-keluhan kita di hadapan Allah ketika kita tidak bisa mengucapkannya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pada bagian yang ketiga ini, peran Roh Kudus yaitu Dia menjadi penghubung, Dia menjadi perantara. Miliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka Dia yang akan menyampaikan setiap kehendak Allah dalam kehidupan kita
dan apa yang menjadi doa kita kepada Allah Bapa di sorga. Yang keempat, yaitu Roh Kudus memberi karunia. Roh Kudus memberikan berbagai macam karunia rohani kepada saya dan saudara sebagai umat kepunyaannya dengan satu tujuan, yaitu untuk membangun tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus yang sempurna di akhir zaman, dan untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Karunia yang diberikan melalui Allah Roh Kudus ini tentunya berbeda-beda bagi setiap orang percaya. Oleh sebab itu, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Dia yang memperlengkapi kehidupan kita dengan karunia-karunia-Nya. Yang terakhir, yaitu sebagai penolong. Roh Kudus adalah penolong yang akan selalu ada bagi saya dan saudara, karena Dia adalah pribadi daripada Allah itu sendiri. Dia akan menuntun kehidupan kita di saat kita ada dalam keadaan tidak berdaya, di saat kita ada dalam keadaan sedih. Dia menjadi penghibur, kata firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada saya dan saudara saat kita menghadapi tantangan. Dia akan memberikan sukacita di saat seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk melangkah, berjalan untuk maju ke depan. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita baru saja memperingati di mana Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah jauh melebihi dari kemerdekaan apapun yang ada di dalam muka bumi ini. Melalui Allah Roh Kudus kita diingatkan, Dia memberi kita kemerdekaan sejati. Dia memberikan kita suatu transformasi, perubahan hidup untuk menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Melalui Roh Kudus, Dia menjadi perantara, menjadi penghubung antara saya dan saudara dengan Allah, dan Allah dengan kehidupan saya dan saudara. Dan Dia memberi karunia-karunia, dan Dia akan selalu menolong kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu saat pagi hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami punya pribadi, yaitu Roh Kudus yang akan memerdekakan kami, yang menjadikan kami gereja yang sempurna di akhir zaman. Gereja yang menuju kepada satu rencana Allah untuk menjadi terang, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu bahwa kami terbatas, kami lemah, tetapi pagi hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberikan kami kemerdekaan, memberi kami kekuatan, akan memampukan kami mengalami suatu perubahan dan menjadi satu perantara kami kepada Allah Bapa di sorga, dan mengaruniakan kami berbagai-bagai karunia, memperlengkapi kami di hari-hari terakhir ini untuk kami menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami terima setiap firman-Mu dengan melimpah pujian di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Yang sakit Engkau menyembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Dan diberkatilah setiap keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, serta orang tuamu, setiap pekerjaanmu, usahamu, pendidikanmu, apapun yang kau kerjakan yang tidak menyimpang dari firman Allah. Kesana ada berkat-berkat yang baru yang akan diperintahkan padamu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Semakin hari engkau naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuhnya kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.